Ya waktu itu saya itu didatangin sama itu ya kawan-kawannya yang dia ada bisnis ke Italia. Nah, ada bisnis ke Italia itu, eh akhirnya 2 minggu kemudian orang Italia itu pada datang ke rumah saya. Hmm. Ya, dia bawa peralatan, uji emisi segala macam. Dia ngetes hasil Nikuba saya itu. Hmm. Akhirnya 1 bulan kemudian saya dapat undangan ke Milan. Nah, Milan itu yang undang saya di sana itu PT-nya itu kalau di sini itu software hardware-nya itu. Oke. Itu yang membuat elektriknya kendaraan-kendaraan canggih lah di sana tuh. Oke. Dan hasilnya ada kesepakatan di Italia? Kesepakatan ada. Kesepakatannya itu saya kesepakatan kerjasama. Kesepakatan untuk kerjasama itu antara saya 3 orang dari Indonesia. Nah, yang orang Italinya ini 2. Oke, kesepakatannya bentuknya seperti apa, Pak? Nah, itu kesempatan kerja. Nah, kesepakatan kerja ini dari software hardware tadi, itu nanti baru ke ke mobil-mobil yang ada di Italia. Transfer teknologi jatuhnya ya? Iya, transfer teknologi. Oke. Gitu. Pak Arianto, sebetulnya ini kan sebelum Anda kerjasama ke Italia, ini kan sempat dicoba di kendaraan bermotor milik Babinsa di... Iya, di Kodam. Ya, betul ya? Betul. Nah, tahun yang lalu itu. Ya, dan saat itu sampai ke level pemerintah kota atau provinsi, nggak ada yang menindaklanjuti apapun, Pak? Nggak ada. Sempat ada pertanyaan atau misalnya belajar, bertanya soal teknologi yang Anda temukan itu nggak ada? Nggak ada. Bupatinya aja nggak ada. Oke. Bupati, ya. Pak Arianto, ini Anda sempat dipertanyakan nggak temuan Anda? Kok bisa? Ini apa begitu? Kalau nggak salah, dulu tim Kompas TV juga pernah ke tempat Anda ya? Betul, Aiman itu. Terus semenjak itu pun nggak ada pergerakan apapun? Meskipun sudah diekspos media pun, jadi pemerintah kita nggak ada pergerakan apa-apa? Nggak ada, cuman saya menjual rutin ke Kodam 3 Siliwangi aja gitu. Permintaan dari Bapak Pangdamnya. Itu luar biasa, Pak. Iya. Ini suatu karya anak bangsa yang menurut saya justru harus dapat penghargaan, bukan harus penolakan. Betul. Kita keluar-keluar karena polusi udara kita luar biasa, khususnya di Jakarta. Tapi ada temuan seperti ini, kita diam aja, kan lucu ya? Lucu, bukan hanya lucu, aneh. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau BRIN punya keinginan untuk mengkonfirmasi secara ilmiah, Anda bersedia nggak, Pak Arianto? Jadi gini ya, itu Mbak, saya itu datang ke Milan itu sebetulnya ada kekecewaan yang sangat besar. Kecewanya apa? Saya 1 minggu di Milan, itu orang BRIN itu tahu-tahu datang nyusul saya. Ngapain, Pak? Nggak tahu. Jadi itu ada istilahnya yang ngajak saya itu memang kebetulan dia teman-temannya orang di BRIN semua. Oke, terus? Jadi saya kecewa kok ada orang BRIN. Saya tanya, Pak Mardi, ini ada orang BRIN datang ke sini mau ngapain? Pak Mardi jawab, itu ada urusan sendiri sama Enrico. Enrico itu yang datang ke rumah saya, yang nguji segala macam, dia bawa peralatan. Oh, Enrico itu yang orang Milan itu ya? Orang Milan. Terus? Jadi saya udah akhirnya pesimis sama BRIN itu. Mau ngapain dia itu ngejar-ngejar saya sampai ke Milan. Dan ujung-ujungnya saya tanya sama Pak Mardi, tadinya saya itu kerjasama kan dari Indonesia 3, dari Italia 2, jadi mau dienamkan sama orang BRIN tadi. Katanya dia lepas baju dari BRIN, dia mau masuk di Nikuba. Saya keberatan di situ. Oke. Bahkan, boleh saya lanjutkan saya tentang BRIN? Boleh. Pada waktu saya di Korem 063 Gunung Jati, saya itu sedang diundang sama Pak Dudung, Pak Kasat. Saya sedang menerangkan, langsung dipotong sama itu profesor dari BRIN. Akhirnya saya ngamuk terus terang di situ. Ribut besar di depan jenderal-jenderal itu.
Ini tanpa BRIN nggak mungkin jalan nih Kuba. Kan itu nggak etis, Mbak. Oke, padahal Anda biaya sendiri penelitiannya, nggak melibatkan BRIN ya? Ya, saya jawab waktu itu. Saya biar kayak gini, saya dari kantong pribadi nggak melibatkan, nggak merugikan negara kayak sampean, saya bilang. Marah Mbak waktu itu. Oke. Nah, akhirnya saking sombongnya saya tantangin waktu itu. Di luar nih Kuba, ayo kita ngadu kreasi, ngadu temuan. Saya sampai tantangin, nggak ada jawaban. Pak Arianto, tapi jangan kecewa sama Indonesia ya Pak, karena kita masih butuh Anda. Kalau misalnya... Wah, tapi pesimis Mbak, pesimis. Siapapun pesimis, saya udah nggak ada yang saya pandang di sini. Yang penting saya bisa jualan sama Kodam gitu aja. Pak Arianto, apa sih? Ya, kalau Presiden memanggil Anda untuk diajak berdiskusi mengenai temuan Anda dan kemudian akan dikembangkan di Indonesia, Anda bersedia Pak? Oh, lain lagi kalau Presiden Mbak. Itu judulnya lain. Kalau yang lain itu udah kadal semua, di Indonesia itu kadal, nggak ada yang benar. Oke, jadi harapannya kalau Pak Jokowi melihat tayangan ini, Pak Jokowi memanggil Anda untuk kemudian menjelaskan mengenai temuan Anda dan kemudian akan dikembangkan di Indonesia, Anda membuka peluang soal itu ya Pak? Membuka peluang kalau Presiden yang manggil. Karena semua ada istilahnya di tangan Presiden. Tapi kalau yang lain satu pun nggak ada yang saya percaya. Ini barusan aja, saya malah langsung di bel dari Itali, itu langsung sama yang punya pabriknya langsung barusan. Dengan ya mungkin apa, mungkin nggak tahu ke depan seperti apa nanti. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi. Bapak sabar, siapa tahu habis ini Pak Jokowi yang nelfon Bapak langsung. Siap, ya baik. Amin.